Baru saja beberapa langkah dia kembali dari dalam kamar mandi. Tiba-tiba, Doni melihat sesosok wanita yang berdiri di depan dirinya yang berjarak sekitar 3 meter. Karena melihat penampakan sosok wanita itu, Doni pun terpaku seolah tak bisa bergerak sedikit pun. Tempat kos bisa menjadi alternatif pilihan bagi seseorang sebagai tempat tinggal sementara yang murah jika dibandingkan dengan apartemen atau hotel. Apalagi untuk seorang pekerja atau mahasiswa yang sedang merantau ke kota, tempat kos memang sering menjadi pilihan bagi mereka. Namun apa jadinya, jika tempat kos yang dihuni ternyata tempat kos yang terkenal angker dan berhantu serta mempunyai peraturan-peraturan berbau mistis? Karena tidak sedikit juga ada cerita tentang penghuni kos yang mendapatkan gangguan dari makhluk gaib yang dipercaya sebagai penunggu lokasi tempat kos yang ditinggalinya, yang katanya sebagai tempat kos angker tersebut. Dan seperti cerita horor yang akan kita bahas kali ini, kisah mistis dan horor yang dialami oleh salah seorang penghuni kos angker yang ada di kota Yogyakarta, sebut saja namanya Doni. Konon, dia memilih tempat kos yang lokasinya dekat dengan sebuah area pemakaman karena harga sewanya yang cukup murah. Nah, seperti apa kisah mistis dan horor yang dialami Doni selama tinggal di tempat kos angker ini? Sebelum lanjut, silakan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya. Dan inilah kisah mistis dan horor di tempat kos angker, Yogyakarta. Kisah ini bermula kala itu Doni pergi merantau ke kota Yogyakarta karena mendapat pekerjaan di sekitaran kota Yogyakarta ini. Sesampainya di Yogyakarta, Doni langsung menuju tempat kos yang direkomendasikan temannya, dan saat pertama kali berkunjung ke tempat kos itu, dia berjumpa dengan ibu-ibu yang diketahui sebagai pemilik tempat kos tersebut. Dan dalam pertemuan itu, dia menanyakan kamar kosong untuk ditempatinya, dan tanpa basa-basi, ibu pemilik kos itu pun langsung menunjukkan sebuah kamar kosong yang berada di lantai 2. Saat Doni berjalan untuk melihat kamar kosong di lantai 2, ibu kos tersebut menceritakan jika di tempat kos ini ada sekitar 15 kamar yang berada di lantai 2 dengan posisi memanjang dari depan hingga belakang dan saling berhadapan. Jika dideskripsikan, tempat kos yang Doni tinggali itu berada tepat di pinggir jalan yang cukup besar dengan bangunan 2 lantai, dan tak jauh dari tempat kos tersebut terdapat sebuah areal pemakaman. Tempat kos Doni ini ternyata direkomendasikan oleh rekannya yang sudah lama tinggal di kota Yogyakarta, dan tempat itu dipilih Doni karena menurutnya sangat strategis dan cukup nyaman untuk ditinggali. Singkat cerita, karena sudah merasa lelah, Doni lupa tidak menanyakan tentang seberapa banyak orang yang menyewa di lantai 2 tempat kos itu kepada sang ibu pemilik kos tersebut, dan tanpa pikir panjang, Doni akhirnya memilih kamar yang terletak di ujung lorong yang dekat dengan balkon. Menurutnya, dia memilih kamar kos yang dekat dengan jalan agar tidak terlalu sepi pada malam pertamanya sebagai penghuni baru di indekos tersebut. Dan setelah menemukan kamar yang menurutnya cocok, kemudian dia membayar sewa kamar kos itu untuk sebulan sebesar Rp400.000. Dan setelah semuanya selesai, dia pun mulai menata kamarnya agar lebih nyaman dan secara estetik lebih enak terlihat. Kemudian setelah selesai menata semua peralatannya, tidak terasa matahari pun sudah mulai terbenam. Dan setelah matahari terbenam inilah, kejadian-kejadian aneh yang akan menimpa Doni selama berada di kos-kosan angker ini akan dimulai. Setelah matahari mulai terbenam, kejadian aneh pun mulai dialami Doni setelah sore berubah menjadi malam pada hari pertamanya tinggal di kamar kos ini. Dia mulai heran dengan kamar kos lainnya yang ada di lorong lantai 2. Sebab hingga sampai malam hari tiba, ternyata tidak ada satupun penghuni lainnya yang menempati kamar kos di lorong lantai 2 ini. Dan terlebih lagi, lampu penerangan yang ada di lorong lantai 2 ini dapat dibilang remang-remang, sehingga membuat suasana di lorong kamar kos ini semakin mencekam. Dan karena Doni merasa kesepian, akhirnya dia pun membuka pintu kamarnya sambil bermain handphone miliknya. Dan tak terasa sudah hampir 3 jam bermain handphone, dan kini waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, Doni menuturkan, ternyata tidak ada satupun orang lain yang menempati kamar di lantai 2 ini.
Karena sudah merasa ngantuk, akhirnya Doni bermaksud untuk beristirahat dan kemudian menutup pintu kamarnya. Akan tetapi, hal yang tidak terduga pun terjadi. Doni menceritakan, dia mendengar ketukan di salah satu pintu kamar lainnya yang ada di lantai 2 ini. Dia menceritakan, ketukan pintu itu terdengar tidak lazim karena terdengar sangat kencang. Karena mendengar suara ketukan pintu yang kencang itu, Doni akhirnya memberanikan diri untuk mengintip dari jendela kamarnya menggunakan ujung mata bagian kirinya. Akan tetapi, karena lampu di lorong lantai 2 indekos itu remang-remang, akhirnya membuat dirinya harus fokus mengarah kepada ketukan pintu kamar yang diketuk tersebut. Karena suara ketukan semakin kencang tanpa disertai suara panggilan, seperti lazimnya seseorang mengetuk pintu, akhirnya Doni memilih untuk mulai membuka pintu kamarnya untuk melihat siapa yang mengetuk pintu itu. Dan tiba-tiba, baru saja satu langkah berjalan menuju luar kamar, secara tiba-tiba, ketukan pintu itu pun berhenti, dan Doni pun langsung lari kembali ke dalam kamarnya. Kemudian dia langsung mengunci pintu kamar dan langsung menarik selimutnya dan kemudian berusaha untuk memejamkan matanya. Di keesokan harinya, karena memiliki pengalaman menakutkan pada malam pertama, Doni pun memutuskan untuk menghubungi temannya untuk menghabiskan malam dengan nongkrong di luar. Namun sayang, malam itu seluruh temannya di tanah perantauan sedang berhalangan, sehingga dia akhirnya memaksakan dirinya menghabiskan malam kedua di dalam kamarnya lagi. Karena takut dengan kejadian aneh seperti kemarin malam, Doni pun memutuskan untuk menutup pintu kamarnya sekitar pukul 8 malam. Kemudian dia pun berinisiatif untuk video call dengan teman-temannya guna mengisi waktu agar tidak berpikir hal-hal aneh yang semakin membuatnya ketakutan. Dan tak berselang lama, ternyata gangguan itu pun terjadi kembali. Saat itu, Doni mendengar langkah kaki yang selalu bolak-balik di depan pintu kamarnya. Karena tidak berani membuka pintu kamar, dia pun akhirnya memilih mengintipnya dari bawah sela-sela pintunya. Dan benar saja, langkah yang dia lihat dari sela-sela pintu itu, ternyata bukan seperti manusia karena langkah itu sangat cepat dan selalu bolak-balik di depan pintu kamarnya. Dan setelah 10 menit diperhatikannya di balik pintu, akhirnya langkah itu pun menghilang. Karena sudah merasa aman, Doni akhirnya kembali ke tempat tidurnya sambil terus video call dengan teman-temannya untuk mengurangi ketakutan dirinya. Dan setelah 1 jam kemudian, dia memutuskan untuk tidur sambil berharap pagi segera datang. Akan tetapi, belum genap 10 menit memejamkan mata, tiba-tiba, Doni dikagetkan dengan suara keran air yang terbuka yang bersumber dari kamar mandi yang terletak di luar kamar. Namun karena Doni menyadari hal aneh itu, Doni mencoba untuk mengabaikan suara itu. Akan tetapi keran suara air itu tidak juga berhenti. Setelah sejenak mengumpulkan keberanian, akhirnya Doni memilih untuk menuju kamar mandi yang berada di luar kamarnya untuk mematikan keran air itu. Dan sesampainya tepat di depan pintu kamar mandi, dia langsung mematikan keran tersebut. Kemudian, baru saja beberapa langkah dia kembali dari dalam kamar mandi. Tiba-tiba, Doni melihat sesosok wanita yang berdiri di depan dirinya yang berjarak sekitar 3 meter. Karena melihat penampakan sosok wanita itu, Doni pun terpaku seolah tak bisa bergerak sedikit pun. Sambil membaca surat-surat pendek yang dia bisa, tidak genap 1 menit secara tiba-tiba sosok wanita itu pun menghilang. Dan dia pun langsung berlari menuju kamarnya sembari mengunci pintu kamar, wajahnya pucat sambil mengeluarkan butiran keringat dingin. Imbas dari kejadian tersebut, Doni akhirnya dapat tidur dengan cara terus memutar musik-musik religi dari handphonenya, hingga pada akhirnya sampai mentari pagi menyapanya. Di keesokan paginya, karena sudah tidak tahan dengan gangguan-gangguan yang menimpanya setiap malam di kos-kosan angker ini, pada akhirnya, di siang hari Doni memilih berkemas dan langsung memutuskan untuk keluar dari kos berhantu itu. Kisah mengerikan ini sendiri diceritakan oleh Doni terjadi pada tahun 2021 lalu, dan setelah kejadian itu, Doni akhirnya memilih tempat kos yang ramai karena sudah sangat trauma atas kejadian mistis yang menimpanya di tempat kos angker yang dulu.
Nah, itu dia cerita horor di kos-kosan angker yang menimpa salah satu dari sobat TV kuno yang bernama Doni. Dan apa para sobat TV kuno yang lain ada juga yang punya pengalaman horor seperti yang dialami Doni ini? Jika ada, silahkan ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar.